Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi maksimal dan minimal pada masalah konstekstual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah untuk mendapatkan jalan terbaik untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang petani ingin memilih kombinasi hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan yang terbesar. Atau seorang dokter akan menentukan dosis obat yang terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kalau kalian besok menjadi seorang manajer di suatu perusahaan atau sebagai kepala pabrik yang akan menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produksinya, kalian juga membutuhkan ilmu ini untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan hasil yang diproduksi oleh suatu pabrik. Nah, dari masalah tadi, seorang petani yang ingin menghasilkan keuntungan terbesar, keuntungan maksimal, atau seorang dokter yang ingin menentukan dosis obat terkecil atau minimal, dan seorang kepala pabrik untuk menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya, atau mungkin nanti akan memaksimalkan keuntungannya. Untuk mempelajari itu, untuk memperoleh itu, kalian dapat mempelajari hal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan maksimal dan minimal pada masalah konstekstual, yang perlu kalian perhatikan adalah besaran yang ada dalam masalah. Itu kita tetapkan sebagai variabel. Nah, untuk menetapkan sebagai variabel itu fungsinya adalah untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Kemudian kita menetapkan rumus fungsi suatu variabel yang berupa model matematika dari masalah. Kemudian baru kita tentukan penyelesaian optimal dari model matematika tadi. Dan kemudian baru kita tafsirkan hasil yang diperolehnya. Nah, untuk mempermudah memahaminya, ada banyak contoh di sini ya. Untuk contoh yang pertama, akan dibuat sebuah persegi panjang. Ini contoh yang pertama, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Nah, pada persegi panjang itu kelilingnya 48 cm yang diketahui itu. Nah, berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimal? Kata luasnya maksimal di sini menentukan nanti fungsi apa yang digunakan. Untuk menyelesaikannya, yang pertama tadi yang diketahui adalah keliling persegi panjang. Kalian tahu keliling itu rumusnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar lagi. Ntar saya gambarkan ya di sini ya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ada kelilingnya. Kelilingnya berarti panjang ini tambah lebar tambah panjang tambah lebar lagi. Berarti panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2.
Atau ditulis keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Tadi diketahui bahwa kelilingnya bernilai 48. Gitu ya. Selanjutnya kita cari apa yang mau dimaksimalkan atau apa yang mau diminimalkan dalam soal itu. Nah, di sini pada soal ini yang mau dimaksimalkan adalah luasnya. Maka kita harus mencari rumus luas untuk menjadikan suatu fungsi luas. Ini ya. Jadi yang dimaksimalkan atau diminimalkan akan kita buat fungsinya. Akan kita buat rumusnya. Luas memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, setelah kamu tahu rumusnya, terlihat di sini bahwa luas ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel P dan variabel L. Itu ya. Ubahlah luas yang terdiri dari 2 variabel atau nanti terdiri dari 3 variabel, ubahlah hanya menjadi 1 variabel. Dari mana merubahnya? Dari yang diketahui ini tadi. 2 kali P tambah L sama dengan 48 tadi dapat disederhanakan jadi P tambah L sama dengan 24. Nah, dari sini ubahlah menjadi L sendirian atau P sendirian boleh. Kalau di contoh ini diubah menjadi L yang sendirian sama dengan 24 dikurangi P. Nah, setelah tahu seperti ini berarti fungsi L yang dalam P. Kita substitusikan ke L yang sama dengan 24 min P. L-nya luas tadi ya, L kecil ini diganti 24 min P. Dijabarkan menjadi ini. Nah, tampak ya bahwa L luas tadi yang terdiri dari 2 variabel P dan L berubah menjadi terdiri hanya dalam 1 variabel, yaitu variabel P saja. Variabel L-nya sudah diubah menjadi variabel P. Dari mana mengubahnya? Dari yang diketahui ini tadi. Kalau yang diubah bukan L-nya tetapi P-nya, bolehkah? Boleh. Boleh, jadi P-nya ini nanti diubah. Kalau P-nya ini diubah, maka bukan L sama dengan, tetapi dijadikan P sama dengan. Berarti dari sini P sama dengan 24 min L. Gitu ya. Nah, diubah menjadi ini, terus dijabarkan. Nah, setelah kita dapatkan rumus yang dimaksimalkan, siapa yang dimaksimalkan? Luasnya ya. Luasnya dimaksimalkan dan dalam 1 variabel. Langkah selanjutnya adalah kita mau mencari nilai maksimal atau minimal. Kemarin syarat ekstrim untuk nilai maksimal atau minimal itu turunannya bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu kita cari turunannya ini. Turunannya DL ini ya, L. Turunannya L terhadap siapa? Di sini variabelnya P. Maka DL per DP. Itu berarti turunan pertama L terhadap P. 24 ya, diturunkan menjadi 24 min 2P. Nah,
syarat ekstrim untuk L adalah ini sama dengan 0, turunannya sama dengan 0, maka 24 min 2P itu sama dengan 0. 2P sama dengan 24 dan P-nya sama dengan 12. Nah, kita tahu P sama dengan 12 ini menyebabkan fungsinya menjadi ekstrim. Bisa maksimal, bisa minimal. Karena hanya satu, maka kita lanjutkan. P-nya hanya satu ya, hanya 12 saja. Nanti kalau ada 2, berarti harus dibuat garis bilangan seperti pertemuan sebelumnya ya. Sehingga diperoleh L-nya adalah 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Apa tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ukuran persegi panjang, berarti panjang dan lebarnya. Tadi berarti panjangnya adalah 12 dan lebarnya adalah 12. Akar menjadi luas yang maksimal. Kalau luasnya berapa? Kalau luasnya cara menghitungnya adalah masukkan ke sini ya. Luas kan sama dengan P kali L. P-nya 12, L-nya 12. Berarti luasnya adalah 12 kali 12 yaitu 144. Oke, ini ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Tentukan kedua bilangan tersebut hingga kuadrat. Jumlah kuadratnya paling minimal. Yang pertama terlebih dahulu, apa yang diketahui? Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Berarti kamu misalkan terlebih dahulu ya. Misalkan X-nya adalah bilangan pertamanya adalah X dan bilangan kedua adalah Y. Jumlah dua bilangan adalah 10. Berarti X ditambah Y-nya sama dengan 10. Setelah itu fungsinya adalah jumlah kuadratnya paling minimal. Jumlah kuadratnya berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu dinamai fungsi B di sini. Berarti fungsi B terdiri dari berapa variabel? 2 variabel ya, X dan Y. Ubahlah menjadi hanya satu variabel saja. Ubah menjadi hanya satu variabel saja. Dari mana? Dari ini tadi. X ditambah Y, jumlah dua bilangan adalah 10, berarti X tambah Y adalah 10. Ubah menjadi Y sama dengan 10 min X. Y yang sama dengan 10 min X tadi, Y-nya diubah jadi 10 min X, dikuadratkan. Berarti 100 min 20X tambah X kuadrat. Menjadi 2X kuadrat min 20X ditambah 100. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi B yang sebelumnya terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y, setelah diubah menjadi fungsi B terdiri hanya dalam satu variabel, yaitu variabel X. Nah, setelah seperti ini, maka kita turunkan. Turunkan menghasilkan 4X min 20. Kita sama dengankan 0. Maka didapatkan X-nya sama dengan 5. Nah, apa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah lupa. Mana yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Berarti X dan Y-nya. Tadi X-nya sudah ketemu 5, kita substitusikan, maka Y ketemu sama dengan 5. Sehingga kedua bilangan tersebut adalah 5 dan 5. Begitu ya.
Contoh berikutnya, semoga dilihat YouTube saya. MIPA IPS 1 tidak pernah melihat YouTube saya, hanya sedikit yang melihat. Sebuah peluru ditembakkan ke atas, tingginya H meter, setelah TDT dirumuskan dengan HT. Ini lebih mudah karena fungsinya sudah dalam satu variabel dan sudah diketahui. Ya, nggak usah nyusun fungsi lagi. Tentukan tinggi maksimal yang dicapai peluru tersebut. AT-nya sekian, maksimal minimal berarti kita harus menurunkan disama dengan kan 0. Turunkan sama dengan kan 0. Maka ketemu T-nya adalah 10 detik. Apa yang ditanyakan tadi? Tinggi maksimal. Nah, tinggi maksimal ketika T sama dengan 10, maka dimasukkan ke HT, T-nya diganti 10. Berarti 120 kali 10 dikurangi 5 kali 10 kuadrat. Di sini dihitung sama dengan 700 meter. Nah, gitu ya. Lanjut. Berapa menit ini? Baru 16 menit. Contoh 7. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari bahan seng dengan kapasitas 36 desimeter kubik. Apa itu desimeter kubik? Volume ya, di sini ya. Jika ukuran panjang kotak 2 kali lebarnya, tentukan ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimal mungkin. Jadi yang diketahui di sini volumenya, volume kotak 36 desimeter kubik. Dan diketahui juga bahwa panjang kotak 2 kali lebarnya, berarti panjangnya adalah 2 kali L. Yang diketahui panjangnya P, lebarnya L, dan tingginya T. Nah, apa yang maksimal, apa yang minimal? Ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimal mungkin. Berarti yang minimal adalah bahan yang dibutuhkan seminimal mungkin. Diketahui bahwa bahannya itu adalah luas. Jadi luas kotak ya. Luas kotak tadi rumusnya adalah kotaknya tanpa tutup. Berarti yang atas bolong ya. Berarti luasnya adalah luas alas ditambah 2 kali luas sisi samping ditambah 2 luas sisi depan atau belakang. Itu ya, berarti panjang kali lebar ditambah 2 L kali T ditambah 2 P kali T. Pahamkah itu ya? Kotaknya mana kotaknya? Oh, ini kotaknya ya. Tanpa tutup, berarti luasnya itu adalah yang ini alasnya ya. Ditambah ini dan ini itu berarti 2T kali L. Ditambah ini dan belakang dan depan. Depannya PT, belakangnya juga PT, berarti 2PT. Sehingga luas kotak itu adalah luas alas. Luas alasnya berarti P kali L ditambah 2LT ditambah 2PT. Kalau dengan tutup berarti PL-nya ini ada 2 kali ya. Di sini ternyata fungsi A ada berapa variabel? 3. P, L, dan T. Ubah menjadi 1 variabel. Dari mana ubahnya? Ini diubah P-nya, terus ini diubah T-nya, ini diubah P dan T-nya. Jadi hanya dalam 1 variabel yaitu L. Dari mana ubahnya? Dari ini tadi. Gitu ya. Lanjut, substitusikan, masing-masing disubstitusikan. Setelah 1 variabel dan sederhana, kemudian diturunkan. Nah ini diturunkan ya. Kemudian diturunkan disama dengan kan 0. Maka ketemu I nya adalah 3 desimeter.
meter. Nah, setelah itu ini selesai. Ini ada beberapa soal, tapi kalian kerjakan satu saja. Yang nomor 11. Nah, yang ini ya. Nomor 11. Dikasih kata kunci untuk membedakan yang kalian kerjakan sendiri atau nebeng. Ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa ya? Kerangka. Kata kuncinya kerangka ya. Kerangka. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa contoh soal lagi, tapi tidak ada jawabannya ya. Silahkan kalian diskusikan. Oke, yang dikerjakan hanya nomor 11 saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.